Pak Ridwan kan dulunya emosian. Apa yang membuat Bapak bisa berubah? Momen apa yang bisa bikin Bapak bisa klik? Kejadian apa yang bisa bikin Bapak berubah dari emosi jadi? Saya pendek, jelek, sadis, dan kejam. Mama saya pernah ngomong, lebih baik kau mati daripada hidup. Kalau emak sendiri ngomong gitu, apalagi emak orang lain. Saya mengalami penolakan yang parah. Papa saya pejuang 45. Keluarga mama saya keluarga intelektual. Tahun 30-an sebelum merdeka, saudara mama saya sudah kuliah di Inggris dan di Jerman sebelum merdeka. Papa saya orang kampung perjuang masuk hutan keluar hutan. Singkat cerita, menikah dengan mama saya sangat ditolak oleh saudara-saudara mama saya karena derajat. Kalau orang Kristen kalau nggak dibaharui tetap aja nilai itu derajat, kekayaan pendidikan. Akhirnya tahu, mereka menikah kawin lari. Tahu istilah kawin lari ya? Cari family jadi menikah. Berikutnya, papa saya Kristen lahiriah, tidak mengerti bertobat lahir baru. Dia pergi ke dukun yang katanya terkenal supaya dia minimal bisa bintang 1. Dia bisa kaya, menyaingi ipar-iparnya. Anda tahu apa kata statement dukunnya? Kau bisa minimal bintang 1, bahkan bisa minimal bintang 2 dan 3. Senang sekali papa saya. Syaratnya cuma 1. Tahun sekian istrimu jangan mengandung. Kalau mengandung itu anak setan. Dan yang tahun yang disebut itu, istri papa saya mengandung saya. Akhirnya digugurkan, nggak mate. Digugurkan nggak mate. Masuk bulan ke-7, digugurkan dengan obat yang keras. Mama saya yang tergeletak. Kemudian dibawa ke rumah sakit, dibelek. Saya dikeluarkan sangat prematur, makanya modelnya begini. Mama saya seminggu sembuh, dia keluar rumah sakit diam-diam, niat meninggalkan saya di rumah sakit karena konsep mereka ini anak setan. Saya opname 4 bulan di rumah sakit. Singkat cerita, adik papa saya ambil, dia nggak tahu kasusnya, dia ambil, dia bawa pulang. Papa saya marah sekali. Itu jangan kau bawa, itu perusak masa depan keluarga besar, macam-macam. Karena Kristen KTP. Singkat cerita, akhirnya saya dipelihara pembantu. Bertumbuh saya SD, tetangga-tetangga bilang, lu mirip banget sama anak bapak itu, kau kakak adik. Enggak, saya anaknya ibu ini, tapi mirip sekali. Dalam pikiran saya, lama-lama ya kayak mirip ya. Tetapi saya diperlakukan kayak menjijikkan di tengah orang tua ini. Suatu kali adik saya lari bercanda pecah gelas, yang diteriak saya, terus disabut pakai tali pinggang tentara sampai berdarah-darah. Akhirnya saya seperti tertekan, nggak bernilai, nggak berarti apa-apa. Singkat cerita lagi, kelas 4 SD teman saya ditonjokin jagoan kelas 6 SD. Saya nggak terima, saya pukul dia. Digebuk saya, kalah saya karena saya kecil. Digebuk, kalah saya. Besoknya saya colong pipi dia, tonjok, kaget dia, dipukul, kalah saya. Besoknya saya pukul lagi, kalah saya. Besoknya, akhirnya dia takut sama saya karena saya nggak mau menyerah. Pokoknya saya pukul pokoknya. Singkat cerita jadi bahan cerita. Si ini yang ditakuti, takut
sama Ridwan. Saya nikmati, saudara. Saya anggap itu nilai. Rasa, singkat cerita, kebutuhan saya menyiksa orang. Sampai sakit jiwa, kebutuhan. Bobotnya kebutuhan. Siapa di daerah Matraman, siapa di daerah Grogol, siapa orang di daerah tertentu paling ditakuti, saya samperin. Saya langsung tonjok. Berantem. Saya tusuk. Takut dia. Puas saya. Kepuasan saya ketika orang bilang orang yang ditakuti di daerah ini kalah sama Ridwan. Itu kepuasan saya. Lainnya saya rasa saya nggak berhasil. Singkat cerita, saya 2 kali masuk penjara karena menyiksa anak pejabat zaman Soeharto yang ditakuti di Menteng. 2 kali saya siksa hampir mati. Latar belakang saya sampah masyarakat, jelek, sadis, kejam, tanpa perasaan. Itu saya. Saya dapat mujizat besar, sakit jantung parah tahun 80. 6 bulan 23 hari saya opname. Di situ mama saya minta maaf menceritakan kejadian yang saya ceritakan tadi. Kaki saya. Dalam hati saya, jadi saya anak kalian. Benci sekali saya sama mereka. Jahat sekali kalian. Itu seperti membuat saya sesuatu kejadian. Jahat banget nih orang. Akhirnya saya opname 6 bulan 23 hari. Jangankan duduk miringkan badan aja nggak bisa. Berat saya 32 kg. Darah tinggi saya 230/40. Kepala kardiolog rumah sakit saat itu, Profesor Dr. Kadarman berkata, nggak ada harapan hidup. Tunggu mati. Napas saya satu-satu kayak ikan mas koki. Orang sadis, orang kejam paling cocok sakit jantung. Supaya napasnya satu-satu, banyak minta maaf. Jadi sama saya mujizat yang indah bukan hanya sakit sembuh. Sakit parah pun mujizat yang indah. Karena itu momentum saya hancur hati. Dan di tengah-tengah saya kritis, ada anak-anak 4 orang saya ajak jalan-jalan. Dalam kritis, dalam penglihatan, dalam mimpi, nggak tahu saya campur aduk itu. Saya ajak. Tiba satu rumah, saya bilang, itu ayah saya. Tiba-tiba rumah itu terbuka pintunya, cahaya terang sekali mengarah ke kami. Dari cahaya itu keluar suara, Ridwan, Ridwan, jangan turun dari pelukanku. Ridwan, Ridwan, jangan turun dari pelukanku. Saya terbangun di tengah-tengah di ICU. Suara itu tetap ada. Ridwan, Ridwan, jangan. Saya lihat perawat tidur di dekat saya. Yang lain tidur. Kok suaranya? Saya takut sekali. Saya masukkan tangan saya di bantal. Saya tutup telinga saya. Suara itu makin jelas. Karena suara itu bukan dari telinga, dari hati. Saya takut. Saya dikasih, karena saya ahli musik dulu, saya dikasih tape recorder dengan ada radio kecil dulu. Boleh, karena mau mati apapun diminta dikasih. Saya supaya suara ini hilang, saya nyalakan. Tek. Suara yang sama keluar dari tape itu. Buka Roma 1 ayat 6. Kaget saya. Dan orang Batak kalau sakit parah ada Alkitab sebelahnya. Jimat. Kalau nggak sakit, Alkitab jauh-jauh. Paling aman nyimpan duit di Alkitab karena jarang dibuka. Pasti nggak hilang itu duit. Saya buka, saya cari dapur. Kamu termasuk di antara mereka dipanggil jadi milik Kristus. Nangis saya, nangis saya, nangis saya. Tanpa terasa saya duduk, saya berlutut nangis.
Berbulan-bulan saya nggak bisa miringkan badannya, nggak bisa. Tapi saat itu saya nggak sadar, kayak berhadapan dengan Tuhan. Saya duduk, saya berlutut, saya sujud, basah tempat tidur saya dengan tangisan yang terus. Besoknya saya diperiksa, kaget dokter. Diperiksa, kaget. Belasan dokter datang ke saya. Singkat cerita, boleh pulang. Kaget saya, boleh pulang. Apa ini? Saya nggak ngerti mujizat. Pulang saya anggap kalimat gak ada harapan daripada habis duit lu, lebih mati di rumah. Seolah-olah gitu kalimat itu sampai di telinga saya. Dibawa pulang. Saya takut sekali karena gak ada alat-alat kesehatan, sini bisa mati saya ini. Malam-malam saya buka lagi, diperkenankan Tuhan karena saya nggak pernah baca Alkitab, diperkenankan saya buka, dapat Ibrani 13. Yesus dahulu, sekarang, sampai selamanya nggak pernah berubah. Saya tarik ke saya, berarti Yesus dulu pernah menyembuhkan, sekarang bisa dong. Akhirnya saya turun di tempat tidur, saya nyanyi lagu-lagu gereja Batak karena saya nggak tahu persekutuan. Saya nyanyi, saya berdiri sambil jalan-jalan. Karena saya belajar jalan. Akhirnya saya baca Alkitab minimal 50 pasal satu hari, minimal. 5 tahun pertobatan saya baca Alkitab 23 kali bolak-balik. Haus sekali saya. Itu pun bahan ejekan keluarga saya. Sakit jiwa nih orang. Terus kemudian yang berikutnya, saya di situ mulai dirubah Tuhan. Tahun 81 saya diundang KKR. Banyak bertobat, banyak mujizat. 82 KKR, banyak bertobat, banyak mujizat. 83 juga begitu. 84 saya kira saya rohani banget. Enggak, 84 ketahuan bobroknya saya. Kenapa? Saya mau pelayanan, saya mau buru-buru, saya lihat lampu hijau, saya kebut. Tiba-tiba dekat lampu kuning, nggak bisa saya tahan, saya terobos. Terjadi mujizat hanya di Indonesia, nggak pernah di negara lain. Apa itu? Dari pohon keluar polisi. Itu hanya di Indonesia, nggak pernah dengar. Pohon di Indonesia bisa melahirkan polisi. Langsung dihadang saya. Itu saya kencang, saya rem, takut sampai ngebuang mobil saya. Saya udah panik, udah mau marah. Ini apa nih, kurang ajar. Dia datang, saya turunkan kaca. Tahu kesalahannya? Enggak. Anda jangan bohongin aparat. Anda melanggar lampu merah. Enggak. Saya lihat tadi kuning, saya lewatin, enggak merah. Kamu sekarang turun, lihat ke sana. Mau saya tonjok nih orang. Udah pasti merah, nggak mungkin lampu kuning bertahan di sana sekarang. Ini kan jahat nih orang. Makin kencang muka saya. Wah, udah marah sekali saya. Tiba-tiba temannya seenaknya pegang leher saya. Jangan lampar. Saya langsung buka pintu, saya pukul ke perutnya, saya keluar, saya tonjok polisinya, saya ke pinggir, saya ambil ada bekas pohon yang dipotong, saya ambil batangnya gede, saya gebukin polisinya berdarah-darah. Satu lari. Ridwan Huta Barat pengkhotbah gebukin polisi berdarah-darah. Halo, saya hamba Tuhan yang pernah gagal dan saya masuk sel lagi. Diproses gak gampang saya, saudara. Saya melalui proses yang tidak mudah. Saya di sel nangis. Tuhan, kenapa saya bisa mukul orang lagi? 81 saya nggak pernah pukul, 82 nggak pernah pukul, 83 kenapa 84? Tuhan seperti dengan sabar dia bilang apa? Ridwan, 81, 82, 83 kau nggak mukul orang bukan karena sudah bertobat, karena belum ada kesempatan. Aduh Tuhan, kaget saya. Terus dikasih gambar tentang Yusuf. Yusuf kerja di rumah Potifar. Rumahnya sangat sepi, digoda istri Potifar untuk berzina. Ridwan, ada nggak kesempatan Yusuf berzina? Ada Tuhan. Apa yang dilakukan? Dia tinggalkan. Banyak orang nggak ada kesempatan berzina, dia ciptakan kesempatan. Banyak orang model Yusuf digoda ada kesempatan, langsung dia nyanyi, kau yang mulai, aku yang akhiri. Artinya apa? Biarpun ada kesempatan kau mukul orang, jangan pernah pukul orang. Biarpun ada kesempatan untuk berzina, jangan pernah berzina.
Biarpun ada kesempatan kau mencuri uang, nggak dijamin nggak ketahuan, tetap jangan lakukan. Itu menolong saya. Langkah berikutnya 2. Yang ketiga si homilin. Istri saya manusia langka yang harus dilestarikan ini. Waktu saya nggak mampu lagi melanjut perkawinan, Tuhan bilang segala sesuatu dari, kalau dari Tuhan istri saya, berarti pernah salah pilih nggak? Itu kami tadi ngomong men club tadi ya. Laki-laki tadi kami ngopi, kami ngobrol. Sopi kami sharing tadi. Saya bilang sama mereka, tetap masuk sama Sopi juga, saya bilang, siapapun istrimu, siapapun suamimu itu sampai kapanpun nggak pernah salah pilih. Siapapun dia tidak pernah salah pilih karena dari dia. Kalau dari dia, dengar baik-baik dong, itu yang saya bilang, kalau 2 handphone Anda, yang satu harga 7 juta, yang satu 3,5 juta, tapi ini hasil Anda beli, yang ini dari Jokowi, yang 3,5 juta dari Jokowi. Handphone mana yang paling sering Anda ceritakan kepada orang lain? Dari Jokowi, walaupun lebih murah. Kata kuncinya, istri saya dari Tuhan. Itu bukan saya nggak salah pilih, dia yang terbaik. Handphone ini kalau hilang rasanya lebih sial. Handphone dari Jokowi hilang, walaupun harganya murah. Walaupun istri saya banyak kekurangan, dia yang terbaik bagi saya. Karena kata dari dia. Segala sesuatu dari dia. Kayak ditampar saya. Berarti pernah nggak saya salah pilih Ridwan? Enggak Tuhan. Kayak nangis, kayak anak kecil. Enggak Tuhan, ampuni, ampuni. Berarti yang terbaik nggak yang saya kasihkan? Iya Tuhan. Perlu nggak saya minta nasihatmu untuk memilih istri? Jangan Tuhan. Saya nangis kayak anak kecil. Lanjut Ridwan, supaya kau bertuhankan saya, segala sesuatu dari saya, kata Tuhan, harus di follow up oleh saya. Istri saya dari Tuhan, saya harus perlakukan dengan cara Tuhan. Tidak pernah statement hidup yang berbobot dari seseorang, kalau dia memiliki tingkat kesadaran yang tinggi segala sesuatu dari dia, tapi diperlakukan dengan cara saya. Gak pernah kita bertuhankan Yesus. Siapapun istrimu itu dari Tuhan bapak-bapak. Siapapun suamimu itu dari Tuhan ibu-ibu. Siapapun suamimu itu dari Tuhan ibu-ibu. Perlakukan dia dengan cara Tuhan. Baru kau berbobot mengakui Tuhan. Kalau kau bisa khotbah, kalau kau bisa menyembah, tapi istrimu, suamimu dari dia, kau perlakukan dengan cara kau nggak pernah bertuhankan Yesus. Sama sekali kau nggak pernah bertuhankan Yesus. Karena statement hidup yang berbobot mengaku Yesus. Segala sesuatu dari dia, istri, suami, anak, mertua, besan, uang, dan siapapun, apapun dari dia harus kita perlakukan dengan cara dia. Itu yang membuat saya benar-benar ekstrim sekali berubah. Makanya saya nggak pernah menumpukkan kekayaan dari pelayanan saya. Saya tiap bulan dapat ratusan juta dari pelayanan. Tapi semua sebagian besar itu untuk 3 sekolah teologi, beberapa pembatuan di pedalaman. Kami hanya doa Bapa kami, berikan kami makanan yang secukupnya, selesai. Kalau kalian lihat batik saya ini 125.000. Jam tangan saya nggak mahal dan saya nggak terganggu. Handphone saya juga nggak mahal, nggak terganggu. Tapi rohani saya berharga nggak di mata Tuhan. Itu yang menentukan saya terganggu atau nggak terganggu. Makanya saya ulangi, yang jadi hakim kita nanti Tuhan, bukan orang lain. Maka berkenanlah di mata Tuhan. Mulai dalam perkawinan, saya lebih suka jadi suami yang benar daripada jadi pengkhotbah yang benar. Saya lebih suka jadi suami yang benar. Nah ini jadi titik berangkatnya tadi, sakit jantung. Kedua, masuk sel karena gebukin polisi. Ketiga, karena si homilin, dari dia oleh dia. Saya kembali, ini 3 titik berangkat saya ekstrim sekali Tuhan ubah. Dan itu tidak sebentar. Tuhan berkati. Ada pertanyaan lain? Ada yang mau bertanya? Oh masih siang, 8.53 baru. Saya kira udah jam 10.
Gak ada, Pak. Oke, saya sekarang bertanya sama Anda. Siapa yang diberkati oleh Tuhan melalui firman ini? Siapa yang mau melanjutkan untuk merenungkan firman ini siang dan malam? Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Jangan ikut-ikutan, dari hatimu yang paling dalam. Karena kau angkat tangan, kau bertanggung jawab sama Tuhan. Berikutnya, siapa yang mau melakukan firman ini dengan tidak pernah mau menyerah? Angkat tangan. Gagal ulangi. Gagal ulangi. Karena kita bicara keberhasilan yang sejati, bukan sejagung. Sejati. Mana lebih mahal, jati atau jagung? Keras. Mana lebih mahal, istri, suami atau jati? Kok nggak berani lu ngomong? Mana lebih mahal, istrimu, suamimu atau jati? Iya. Kalau jati perlu 30 tahun lebih panen, perkawinan 50 tahun ke atas juga, lanjut aja lah. Amin. Ayolah, jangan cengeng, jangan kayak anak kecil. Makin keras pasanganmu melawan kamu, bilang aku cocok sama kamu. Jangan mau dikendalikan aksi yang salah. Murahan sekali kita dikendalikan oleh kejahatan. Kita dikendalikan Tuhan. Bagaimanapun buruknya kelakuan pasanganmu, tetap reaksi kita dari Tuhan. Aku nyesel kamu, aku nggak nyeselkan sama kamu. Itu baru mengerti firman hari ini. Lo bisa gagal nggak, Pak? Bisa. Tapi ulangi. Bisa, ulangi. Dan jangan pernah menyerah. Ini penting sekali supaya kita pulang dari tempat ini. Keberhasilan yang sejati Tuhan yang tentukan nanti, karena Dia yang jadi hakim, bukan orang lain. Nggak usah terganggu kalau ekonomimu di bawah orang lain. Tapi terganggulah kalau rohanimu sangat menyakiti hati Tuhan. Terganggulah. Nggak usah terganggu karena istri orang lebih baik daripada istrimu, suami orang lebih baik daripada suami. Jangan terganggu karena kita nggak tertarik dengan sebaik-baiknya suami orang, sebaik-baiknya istri orang. Kau tertarik dengan istrimu, suamimu, karena itu dari Tuhan. Nggak pernah salah pilih yang terbaik. Makin tinggi ketidakcocokan kau dengan istrimu, dengan suamimu, itu paling cocok dan membanggakan. Karena Anda bukan kuliah di UBT, tapi Anda kuliah di Harvard. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Ambil keputusan akan firman ini. Katakan dengan iman, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu, Yesus Tuhanku. Amin. Oh, Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku, oh, Yesus termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah
muliakan namamu. Oh, ku sembah kau Yesus, ku sembah kau Yesus, ku puji, ku muliakan namamu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Amin. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan, semua ku berikan. Pak, kudus, kuduslah Tuhan, kuduskan aku selalu. Menyenangkanmu. Amin, amin. Senangkanmu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Hanya itu Tuhan, hanya itu kan, hanya itu Yesus, hanya itu kerinduanku. Haleluya, terima kasih, glory glory bagimu Tuhan, Engkau baik, syukur syukur bagimu. Haleluya, amin. Ambil keputusan saudara, tidak boleh lupa membaca firman Tuhan setiap hari. Ajak istrimu, anak-anakmu, apapun tingkat kesulitannya, jangan pernah menyerah. Ajak istrimu, anak-anakmu, tidak boleh lupa membaca firman Tuhan setiap hari. Tidak boleh berhenti di situ. Tetapi, kata penghubungnya, tetapi renungkanlah siang dan malam. Karena orang baca Alkitab tiap hari tidak merenungkannya, terjadi kejahatan yang lebih mengerikan. Renungkanlah siang dan malam. Khotbahkan, tembakkan firman itu bukan untuk istri, bukan untuk suami, bukan untuk anak, bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri, supaya kita
bertindak hati-hati menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan setiap hari. Pasti perjalanan hidupmu, perjalanan perkawinanmu, perjalanan rumah tanggamu, perjalanan dunia usahamu, perjalanan rohanimu, perjalanan anak cucumu pasti berhasil dan beruntung. Tuhan tidak pernah menyatakan sesuatu yang tidak teruji kebenarannya. Oleh karena itu, biarlah yang bernilai di mata Tuhan jadi nilai di mata kita. Yang serius di mata Tuhan serius di mata kita. Sehingga ketika penghakiman datang, kita bukan saja tidak takut, melainkan kita bersuka cita. Bahkan kita bisa berkata, I love you Lord. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Fokusmu perintah Tuhan, bukan janji Tuhan. Fokus janji Tuhan kepada orang yang taat. Sekali lagi, yang setuju katakan amin. Yang setuju angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi, jangan setengah tiang, tinggi-tinggi. Saya akan berdoa buat Anda. Bapa di surga, Kau sudah menyatakan kebenaran firman yang murni, yang sehat, dan kebenaran sejati bagi kami semua. Walaupun itu tidak populer di mata orang, kami tidak beribadah pada orang lain. Kami tidak mau ditentukan nilai orang lain. Kami beribadah kepada Engkau. Kami mau ditentukan kami berhasil menurut Engkau. Oleh karena itu Tuhan, jika ada dosa dan kejahatan kami, ditegur secara langsung atau tidak langsung, ampuni kami Tuhan. Jika ada di antara kami masih serupa dengan dunia, paradigma, tata nilai, mindset, worldview, karakter, ubahkan. Berhasil di mata dunia itu bukan nilai sesungguhnya. Berhasil di mata Tuhan, itulah nilai yang sesungguhnya. Oleh karena itu Tuhan, terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman ini dengan segala kekayaan maknanya, persis seperti yang Kau maksud. Materaikan dalam loh hati kami masing-masing. Sebab dari Engkau, harus oleh Engkau. Follow up mereka Roh Kudus, follow up mereka, supaya kebenaran firman yang kami dengar hari ini terimplementasi dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga sebelum ajal kami tiba, kami semua menikmati keberhasilan sejati yang tahan uji. Berkati Tuhan. Apapun pergumulan mereka, berat atau tidak berat di mata manusia, tidak ada yang terlalu berat di mata Tuhan. Jika Allah di pihak kami, siapakah lawan kami? Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus, berkatilah mereka dikendalikan Tuhan. Bukan dikendalikan masalah, bukan dikendalikan kekurangan sifat pasangan, bukan, tetapi dikendalikan oleh Tuhan. Sehingga mereka dengan Immanuel, Allah menyertai mereka. Mereka wujud nyatakan kebenaran ini dengan tahan banting, tidak pernah menyerah. Sehingga suatu saat kelak Engkau datang jadi hakim, Engkau berkata kepada setiap kami, sabaslah engkau hambaku yang setiawan. Maka anak cucu mereka, bahkan cicit mereka, bahkan cucu dari cucu-cucu mereka Tuhan, berhasil karena kebenaran firman-Mu. Berkati mereka semua. Berkati semua koordinator ibadah tempat ini, worship leader, singers, pemain musik, semua pengurus, semua yang ambil bagian, termasuk hamba-Mu Ibu Nani.
anak menantu cucu dalam pembelaan Tuhan yang melampaui segala akalan pikiran. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, Putra, Roh Kudus memberkati saudara sekalian dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati selalu.